reactionnya Romo Daniel tentang Kodonitan, dan aku juga ngeliat juga reaksinya Kodonitan tentang video itu. Ada satu pertanyaan, ada satu jawaban dari, atau apa ya, argumennya dari Romo Daniel yang kayaknya belum sempat kejawab sama Kodondi. Yang apa coba? Yang ini kok, yang jadi di Romo Daniel tuh bilang kayak ya Nabi Isa sama Yesus tuh beda sosoknya, karena di Al-Quran bilang kalau Maryam itu ayahnya kan Imron kalau nggak salah ya, dan Romo Daniel juga bilang kayak si Imron ini dia juga ayahnya Musa, jadi beda zaman. Oh, enggak, salah dia. Ayahnya Musa Amran, ayahnya Maryam Imran. A sama I beda nih, ya. Nabi Musa dan Nabi Harun juga punya saudara perempuan namanya Miriam, bukan Maryam. Oke, udah beda nih. Tapi di Quran ada, yang Quran surat Maryam ayat 28, Maryam ibunya Yesus, ibunya Nabi Isa alaihissalam, disebut sama kaumnya Ukhta Harun gitu. Ya kan? Orang Kristen atau yang apologet Kristen atau orang Orientalisme menuduh bahwa itu adalah kesalahan Quran yang tidak paham jarak Harun dan Maryam. Karena Harun yang dimaksud ini adalah Harun, abangnya Nabi Musa. Ya. Jaraknya kan jauh sekali. Iya. 1300 sampai 1400 tahun. Tapi sebenarnya yang ngomong begitu tidak tahu konteks dan tidak tahu bahasa Arab. Rata-rata yang menyerang itu nggak paham bahasa Arabnya. Yang tadi gue bilang kosakata. Yang disebut dengan ukhta itu artinya bisa macam-macam. Bisa memang benar saudara perempuan, bisa juga keturunan. Nah, di Islam, hukum Islam itu kan ada 4. Quran, hadis sahih, ijma ulama atau kesepakatan para ulama, yang keempat baru qiyas. Hadis sahih selama tidak bertentangan dengan Quran, ini menjadi sumber hukum kedua nih. Ada sebuah hadis riwayat dari Ahmad yang menceritakan Nabi punya sahabat namanya Mughairah. Pergi ke daerahnya orang Kristen di Najran, Yaman. Di tempat itu, sahabat Mughairah ini ditanya sama orang-orang Kristen, kenapa di dalam Quran lu membaca Maryam Ukhta Harun gitu. Sahabat ini nggak sempat jawab. Dia pulang ke Madinah, lapor sama Rasulullah. Rasulullah jawab, kenapa lu nggak bilang? Orang Bani Israel sudah biasa menyebut nama orang dengan nama orang-orang soleh sebelumnya. Jadi itu artinya Maryam itu keturunan Harun. Itu dari perspektifnya Islam. Di Bible sendiri, di Lukas, juga ada keterangan, ada yang namanya Zakaria, punya istri Elizabeth. Elizabeth ini keturunan Harun, Nabi Harun. Elizabeth ini istri Zakaria nih, yang ibunya Yohanes Pembaptis. Maria ketika didatengin malaikat Gabriel, lu akan hamil, gini-gini ceritanya kan gitu. Kemudian diceritakan apa? Nanti lu datengin ke Elizabeth. Elizabeth itu sanak lu, dia juga hamil gitu. Kalau Maria kerabatnya Elizabeth, berarti Maria keturunan Harun bukan? Kerabat sanak Elizabeth keturunan Harun, Maria sanaknya Elizabeth. Bukan berarti. Oh bukan, sanak. Kerabat bukan sama keluarga beda ya? Maksudnya sanak. Sanak itu deket kan, ada hubungan darah kan? Iya. Ya, berarti Maria keturunan Harun bukan? Kalau Elizabeth keturunan Harun. Nah gitu. Nah terus kalau dibilang Yesus bukan Isa Al-Masih, itu kan hanya perbedaan transliterasi nama. Gua kasih satu fakta nih, jangan kaget ya. Kata Jesus dalam bahasa Inggris adanya tuh kapan? Abad keberapa? Enggak tahu. Baru masuk Bible Kristen yang bahasa Inggris baru di tahun 1750. Thomson Bible. Sebelumnya King James Version Bible gak ada kata Jesus. Adanya Isus. Isus dari bahasa Yunani. Kenapa begitu? Karena huruf C itu baru ditemukan tahun 1524. Yang menemukan seorang ahli tata bahasa Itali
namanya Gian Trisino. Memisahkan antara huruf I dan huruf J. Ya, huruf J ini baru dipakai menjadi kata Jesus di sebuah dokumen di Inggris, di pengadilan Inggris tahun 1632. Baru masuk Bible tahun 1750. Bible yang pertama kali bisa disusun sama bapak-bapak gereja di abad 4 juga belum ada huruf Jesus. Kata Jesus juga belum ada. Jadi kalau yang disebut sosok Jesus ini nanti turun kedua kali, lu panggil Yesus gitu, nggak bakal nengok dia. Nama aslinya dia siapa? Iso dalam bahasa Aramaik. Dalam bahasa Ibraninya Yesua. Dalam bahasa Arabnya Isa. Tapi orang Romawi yang sedang menjajah Palestina, kan mereka menggunakan bahasa Yunani. Nyebutnya apa? Isos. Karena di belakang nama orang biasanya ada us-usnya kan. Petrus, Matius, Yakobus gitu-gitu. Kalau Yunani as, kalau Romawi us-us. Jadi iso menjadi isos dalam bahasa Yunaninya. Kalau dibilang karena ibunya atau orang tuanya berbeda atau karena ceritanya lahir di mana berbeda, itu hanya latar belakangnya atau perspektifnya yang berbeda. Tapi sosoknya sama, sosoknya tetap sama. Sekarang kalau Daniel Biantoro bilang Yesus dan Isa Al-Masih itu beda, lu bilang tadi Daniel Biantoro kan mengatakan Isa dan Yesus orang yang berbeda. Iya. Ini apa? Sorry. Alkitab ya? LAI ya? TB1 kan ini, terjemahan baru kan? Tahun 74 nih. Ya kan? Kitab suci Injil. Siapa nih? LAI Jakarta. Sama kan sama ini? Tahun berapa? Tahun berapa nih? 1912. Bukan, ini terjemahan lamanya. Tapi Edisi terbitan kan ini 2023. Nah, di sini kita lihat Matius satu-satu. Siapa nih? Silsilah Yesus Kristus. Siapa nih? Silsilah Isa Al-Masih. Orang yang berbeda apa orang yang sama nih? Gue tanya. Apa Daniel Biantoro nggak pernah ngeliat ini? Wah.